sobat Timnas Garuda Indonesia. Selamat datang kembali di channel saya. Apa kabar kalian hari ini? Saya doakan kalian selalu sehat dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin. Berita Piala AFF 2020. Menurut admin, ini kelemahan Timnas Indonesia jelang lawan Vietnam di Piala AFF 2020 yang harus segera diperbaiki. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, mohon subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik seputar Timnas Indonesia dan Piala AFF 2020. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Timnas Indonesia akan bentrok melawan Vietnam pada pertandingan grup B Piala AFF 2020 di Stadion Busan, Singapura, Rabu 15 Desember 2021. Berikut 5 kelemahan Garuda Merah Putih jelang laga itu. Evan Dimas dan kawan-kawan sudah melakoni 2 laga yang berakhir dengan kemenangan. Timnas Indonesia untuk sementara mempunyai klasmen grup B dengan 6 poin, mengoleksi 9 gol dan 3 kali kebobolan. Vietnam pun mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan, melesakan 5 gol dan belum kebobolan. Karena Indonesia belum bentrok dengan Vietnam, produktivitas gol jadi acuan klasmen dan bukan head to head. Berdasarkan 2 pertandingan tersebut, ada 5 titik lemah Timnas Indonesia yang bisa dieksploitasi lawan dan harus segera dibenahi oleh Sintayong. Berikut 5 kelemahan Timnas Indonesia menurut admin. 1. Komunikasi. Hingga pertandingan kedua Piala AFF 2020, Timnas Indonesia masih diingatkan Sintayong untuk menjaga komunikasi. Hal ini diteriaki Sin di tengah laga melawan Kamboja dan Laos. Sebelum tampil di ajang ini, saat melakukan latihan di Stadion Madia dan Lapangan B Senayan, Sintayong menyoroti perihal komunikasi ini. Pemain tampak pasif saat ditekan dan melakukan serangan. Akibatnya banyak salah umpan dan pengertian perihal komunikasi ini akan dieksploitasi Vietnam jika belum membaik. Organisasi permainan. Pada babak kedua melawan Kamboja dan babak pertama melawan Laos, organisasi permainan Timnas Indonesia tampak berantakan. Hal ini akhirnya dimanfaatkan lawan untuk mencetak gol. Organisasi transisi dari menyerang ke bertahan sangat berjalan lambat. Beberapa kali barisan pertahanan Indonesia tak sigap saat menghadapi serangan balik cepat dan umpan terobosan lawan. Ini kontras dengan Vietnam yang punya organisasi main rapi. Mereka sabar membangun serangan dan tak buru-buru menekan. Serangan baru dilakukan jika formasi lawan sudah tak ideal. Yang ketiga, akurasi tendangan. Mengacu 2 laga Piala AFF 2020, akurasi umpan Timnas Indonesia masih mengecewakan. Saat melawan Kamboja, akurasi tendangan Indonesia hanya 79,9%. Sedangkan melawan Laos mencapai 86%. Jika melawan tim lemah seperti Kamboja dan Laos, akurasi umpan ini tak berbahaya.
Lain ceritanya dengan Vietnam. Kesalahan ini bisa menjadi awal dari kebobolan karena mereka mempraktekkan zona pressing. Akurasi tendangan ke gawang timnas Indonesia pun mengecewakan. Dari 2 pertandingan sebelum, angkanya tak lebih dari 35%. Yang keempat, bola mati. Persoalan klasik timnas Indonesia yang kini belum ditemukan serumnya adalah antisipasi bola mati. Tendangan bebas atau tendangan pojok masih sering menjadi senjata lawan untuk bungkam Indonesia. Yang kelima, konsentrasi. Dari total 11 pertandingan yang dilakoni Sintayong bersama timnas Indonesia, ada 23 kebobolan. Dari jumlah tersebut, 16 diantara tercipta dari waktu krusial, yaitu 5 menit awal dan akhir karena konsentrasi lemah. Gol Laos contohnya tercipta pada menit ke-41. Permainan bertahan timnas Indonesia mulai lengah mengawal pergerakan lawan setelah unggul 2-0. Hal sama terjadi saat melawan Kamboja. Pada saat yang sama, Vietnam punya statistik mencetak gol di menit-menit krusial yang baik. Di kualifikasi Piala Dunia 2020 contohnya, meski tak pernah menang, 6 gol mereka tercipta di awal atau di akhir laga. Bagaimana menurut kalian? Admin tunggu di kolom komentar. Oke, itu saja update berita kali ini. Dukung terus timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam olahraga.